Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Risma Sandra Aulia dari kelas 1B. Saya Muhammad Mirza Syahputra dari kelas 1B. Saya Jovita Eka Puspitasari dari kelas 1B. Kami akan merepresentasikan tentang penerapan agama Islam dalam berkeluarga dan pengasuhan anak. Menjadi orang tua merupakan kebahagiaan tersendiri bagi orang dewasa yang telah melakukan pernikahan. Mengemban amanat yang dititipkan oleh Allah SWT, yaitu memiliki seorang anak yang harus dididik dan dikembangkan dengan baik. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya perbedaan pada anak. Menurut Sigmund Freud, dalam teori psikoanalisa menyebutkan bahwa perkembangan kepribadian seorang anak dipengaruhi oleh apa yang ia terima pada masa Golden Age, yaitu pada usia 0-6 tahun pertama kehidupan serta kemampuan untuk melewati setiap fase perkembangan. Apabila seorang anak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang baik, maka akan mengakibatkan anak memiliki kepribadian yang baik pada saat dewasa. Lingkungan pertama yang ditemui seorang anak adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan saudara. Dalam interaksinya, seorang anak mengadaptasi dari apa yang ia dilihat dan dipelajari dalam keluarga. Seorang anak yang dipisahkan oleh keluarga memiliki intensitas emosional yang tinggi, maka akan mempengaruhi kecerdasan emosionalnya ketika ia dewasa. Oleh karena itu, keluarga adalah salah satu faktor dalam pembentukan akhlak dan perilaku seorang anak. Arti keluarga dalam Islam. Keluarga adalah sekelompok orang yang disatukan dengan ikatan perkawinan, darah atau adopsi dalam lingkungan rumah tangga yang saling berinteraksi dengan posisi sosial yang jelas. Sedangkan dalam Islam, keluarga memiliki sebuah arti penting di mana keluarga merupakan bagian dari masyarakat Islam, dan dalam keluargalah seorang belajar mengenai Islam sejak kecil. Adapun arti keluarga dalam Islam sebagai berikut, yaitu 1. Dibangun dengan fondasi pernikahan syar'i. Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Pernikahan juga membangun rumah tangga Islam dan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Adapun hal ini disebutkan dalam firman Allah, yaitu pada Quran surah Ar-Rum ayat 21. 2. Keharmonisan dalam rumah tangga. Memiliki keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam adalah dambaan setiap muslim. Dan untuk mewujudkannya, ada beberapa cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta, dan ketentraman, dibangun di atas nilai-nilai Islam dan berawal dari pernikahan yang hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74, Allah SWT berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, keturunan kami, sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami iman bagi orang-orang yang bertakwa. Pentingnya menerapkan prinsip agama Islam dalam berkeluarga dan pengasuhan anak. Terbentuknya akhlak yang baik dari seorang anak didasari dari bagaimana cara orang tua mendidiknya. Jika anak sudah dilandasi prinsip agama Islam dengan baik, maka akan terbentuk akhlak yang baik pula dalam kehidupannya. Akhlak yang baik dilandasi dengan agama yang baik pula. Tujuan utama pendidikan agama Islam dalam keluarga adalah untuk membina anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, serta berguna bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan juga masyarakat. Secara terperinci, tujuan pendidikan Islam sebagaimana diungkapkan oleh Habib Toha adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan jiwa yang selalu beribadah kepada Allah SWT. Yang ketiga, membina dan memupuk akhlakul karimah 25. Yang keempat, menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran ilmiah melalui kegiatan penelitian baik terhadap kehidupan manusia, alam, maupun kehidupan makhluk semesta. Manfaat menerapkan prinsip agama Islam dalam keluarga dan pengasuhan anak. Manfaatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis.
Manfaat teoritis yang dimaksud adalah meningkatkan pemahaman bagi pembaca, terutama orang tua, bahwa pendidikan agama Islam dalam keluarga sangat penting dalam membentuk perilaku moral peserta didik menjadi lebih baik. Yang kedua ada manfaat praktis, yang berarti dengan adanya pendidikan agama Islam dalam keluarga akan memudahkan keluarga dalam mengarahkan anaknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Penerapan prinsip agama Islam dalam berkeluarga dan pengasuhan anak. Adapun ayat Al-Quran yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan agama Islam dalam keluarga, yaitu surat At-Tahrim ayat 6, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Setiap diri pribadi sesungguhnya adalah pemimpin dan bertanggung jawab perihal apa-apa yang dipimpinnya. Ibu, bapak, dan guru atau sosok pendidik adalah sosok-sosok pemimpin yang pasti akan bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pendidikan generasi muda. Jika pendidikan atau pengajaran mereka baik, maka berbahagialah generasi tersebut. Mengingat generasi penerus itu dapat menjadi generasi yang soleh atau solehah, senantiasa beriman dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga akan tumbuh menjadi generasi yang berakhlak Islami dan akhirnya dapat membentuk suatu tatanan masyarakat baru yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis yang mendapat berkah dan ridho ilahi Robbi. Anak yang hidup dalam keluarga yang penuh kasih sayang serta keluarga yang agamis tentu akan lebih baik perilakunya atau kepribadiannya daripada anak yang berlatar belakang dari keluarga yang broken home. Dalam keluarga yang cukup dengan keagamaannya, itu anak akan mendapat banyak pengalaman-pengalaman baik melalui apa yang didengar, dilihat, maupun yang dialaminya sendiri. Maka sebagai orang tua dalam mendidik anak hendaknya bisa mendidik dirinya sendiri terlebih dahulu. Karena mustahil dalam pandangan Islam, seorang yang tidak mampu mendidik dirinya sendiri akan mampu mendidik orang lain. Keluarga atau orang tua dalam mendidik kepribadian seseorang, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh. Maka sebagai orang tua juga harus memperhatikan lingkungan pergaulannya di luar rumah. Lingkungan sekolah dan masyarakat pun seharusnya dapat mengembangkan apa yang didapat oleh keluarga. Tanpa adanya dukungan yang positif dari lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, maka apa yang menjadi tujuan utama dalam mendidik anak tidak akan tercapai secara sempurna. Yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.